Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Masuk ke pembahasan Pancasila sebagai sistem etika politik. Etika berkaitan dengan etika politik merupakan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar, dilihat dari sudut baik buruknya. Etika membicarakan seluruh kepribadian, baik hati nurani, ucapan, dan perbuatan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian terhadap tingkah laku manusia. Berkaitan dengan hal itu, etika dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, yaitu etika deskriptif, merupakan etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian. Etika normatif merupakan etika yang mengemukakan satu penilaian, mana yang baik, mana yang buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang. Etika individual merupakan etika yang objek tingkah laku manusia sebagai makhluk individu. Misalnya berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Dan yang terakhir, etika sosial, di mana etika ini membicarakan tingkah laku dan perbuatan manusia dengan hubungannya berkaitan dengan orang lain. Misalnya dalam keluarga, masyarakat, negara, dan sebagainya. Keempat klasifikasi ini menegaskan bahwa etika berkaitan dengan masalah nilai. Hal ini dikarenakan etika pada hakikatnya membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan predikat nilai, yaitu susila dan asusila, baik dan buruk. Pemahaman politik berasal dari kosakata politics yang memiliki makna macam-macam kegiatan dalam satu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijaksanaan atau kebijakan berkaitan dengan policy, pembagian distribution, serta allocation atau alokasi. Pengertian politik secara sempit merupakan bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintah negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan artis politik, serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pengertian politik yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk satu persekutuan hidup yang disebut negara. Pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai, moral, dan norma merupakan konsep yang saling berkaitan. Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam memahami Pancasila sebagai etika politik. Pertama, nilai merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap serta perilaku manusia. Maksudnya bukan sebagai itu terhadap Tuhan. Moral berasal dari kata mores, kesusilaan, tabiat kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, dan sementara norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya merupakan perwujudan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, bersosial, bermoral, dan berreligi. Norma merupakan satu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi.
Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma agama dengan sanksinya dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa pengucilan dari pergaulan masyarakat. Dan norma hukum sanksinya berupa penjara atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Pemahaman tentang etika politik. Etika atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik pun demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan mana yang jelek. Apabila satu politik sudah mengarah pada kepentingan umum atau negara, etika politik yang baik adalah definisinya. Sedangkan apabila satu politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itulah etika politik yang buruk. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik serta secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan secara objektif. Di sini etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Satu keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sehingga sangat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali keberadaannya sangat longgar dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah, ditunjang dengan alam kompetensi untuk meraih jabatan dan mengakses hal-hal yang bersifat ekonomis yang begitu kuat. Rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan. Akibatnya pudar nilai etis yang sudah ada dan tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi satu negara adalah cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan dan pemahaman kemanusiaan secara struktur sosial budaya masyarakat masing-masing, dan keadilan sosial. Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik dan bidang lainnya sedang berlarian tunggang langgang menuju arah jual beli menggunakan uang maupun segala sesuatu yang dihargai dengan uang. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika politik. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat maupun penguasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan kehidupan politik meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis jika selalu berpijak pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta selalu
ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Jadi Pancasila merupakan tolak ukur moralitas saat sesuatu penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu di dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadah dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dalam akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak serta kewajiban seseorang. Beradab, kata pokoknya adalah adab, sinonimnya adalah sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, berkesusilaan. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia memberikan satu penegasan bahwa negara Indonesia merupakan satu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya kita lihat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan serta kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berdaulat, yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi haruslah berdasarkan legitimasi dari rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh
seluruh rakyat berarti semua warga negara Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan akhirnya Indonesia dipahami merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara dan menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan berkenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara yang bisa mengakibatkan hancurnya tatanan kehidupan kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk satu pemerintahan yang etis, serta rakyat yang bermoral pula. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.